Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dengan tema pembagian fiil atau macam-macam fiil. Fiil sebagaimana yang kita ketahui terbagi menjadi 4. Fiil itu kata kerja. Dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', ketiga fi'il amar, dan keempat fi'il nahi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hanya 3, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan fi'il amar. Sedangkan fi'il nahi ini sebenarnya fi'il mudhari' yang kemasukan huruf jazm atau la nahi. Fi'il madhi itu artinya lampau atau telah, misalnya fa'ala telah melakukan, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk. Sedangkan fi'il mudhari' artinya sedang dilakukan. Contohnya yaf'ulu sedang melakukan, yaktubu sedang menulis, yajlisu sedang duduk, atau berarti akan jika ditambahi huruf sa atau saufa. Misalnya sayaktubu akan menulis, saufa yaktubu juga akan menulis, saya jelisu akan duduk, saufa yajlisu akan duduk juga. Nah, seperti itu caranya. Yang ketiga adalah fi'il amar, berarti perintah. Contohnya uf'ul, uktub, ijlis, ikra, ya, itu artinya perintah. Uktub tulislah, ikra bacalah, ijlis duduklah, idhab pergilah, isma dengarkanlah. Seperti itu. Dan terakhir adalah fi'il nahi yang berarti larangan. La taf'ul jangan kamu lakukan, la taktub jangan kamu tulis, la tajlis jangan duduk, la tamzah jangan bercanda, la tal'ab jangan bermain. Seperti itu. Nah, cuma yang harus kita ketahui bahwa fi'il itu bentuknya macam-macam. Ada yang fi'il tsulasi mujarrad. Tsulasi itu artinya 3, mujarrad hanya, yaitu huruf aslinya hanya ada 3 dilihat dari fi'il madhi. Nah, ini huruf aslinya 3, maka fi'il tsulasi mujarrad. Nah, ini fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, amarnya uf'ul, la taf'ul nahinya. Nah, bentuknya ini sebenarnya ada 6. Ada yang namanya ain fi'ilnya yang fi'il madhi di fathah, kemudian di domah, fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya yang ain ini, yang huruf tengah. Seperti kata bayak tubuh, ada yang ain fi'il atau huruf yang tengah ini di fathah, kemudian di kasroh, yang lam. Jalasa yajlisu, ada yang di fathah dan di fathah, qara'a yaqra'u yang di tengah huruf ro. Ro-nya juga di qara'a yaqra'u. Ada yang di kasroh dan di fathah, kasru fathin, lima ya'lamun. Ada yang di kasroh dan di kasroh, ada yang di domah, keduanya di domah. Sebenarnya masih ada 2. Nah, ini nanti berpengaruh kepada fi'il amarnya. Fi'il amarnya biasanya, misalnya fa'ala yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul la taf'ul, kata bayak tubuh, uktub la taktub. Beda dengan jalasa yajlisu, ini fi'ilnya amarnya ijlis la tajlis, qara'a yaqra'u, ikra la taqra, alima ya'lamu, fi'il amarnya i'lam la ta'lam. Nah, ini hanya pengaruhnya di situ. Nah, sebenarnya ini yang lebih luas lagi dipelajari di shorof. Ini hanya pengetahuan dasar. Ya, bentuk yang kedua adalah fi'il tsulasi mazid biharfin. Huruf aslinya 3, tapi mazid ini artinya ditambah, biharfin dengan 1 huruf. Contohnya ada 3 bentuk tsulasi mazid biharfin. Pertama fa'ala, huruf tengahnya atau namanya ini ain fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang pertama fa fi'il fa, ain fi'il a, lam fi'ilnya la. Nah, huruf yang tengah ini ditasjid, artinya ditambahi 1 huruf. Fa'ala aslinya, kemudian ditasjid menjadi fa'ala. Nah, ini sulasi mujarrad biharfin karena terdiri dari
3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Nah, ini bentuknya allama yu'allimu, alim la tu'allim. Nah, fi'il amarnya alim la tu'allim. Ini juga harus dipelajari di sorof. Nah, ini harus bisa. Kemudian bentuk yang kedua fa'ala yufa'ilu ditambahi alif. Nah, di sini setelah fa fi'il, nah, tambahi alif. Syahada yusyahidu, syahid la tusyahid. Nah, seperti itu. Syahada telah menonton, yusyahidu sedang menonton, syahid tontonlah. La tusyahid jangan kamu tonton. Nah, biasanya yang sering salah itu di sorof ini. Nah, misalnya harusnya syahid menggunakan ishad, ikut fi'il sulasi mujarrad. Harusnya misalnya ini alim ikut i'lam yang fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini seringkali salah atau para siswa seringkali mempraktekkan dengan salah kalau tidak dipelajari dengan baik. Nah, yang ketiga, bentuk ketiga adalah af'ala yuf'ilu, af'il la tuf'il. Nah, contohnya ahsana yusinu, ahsin la tuhsin. Ketambahan hamzah sebelum fa fi'il. Ahsana yusinu, ahsin la tuhsin. Nah, ini sama seperti beda di terutama yang berpengaruh di sini di fi'il amar. Fi'il amarnya ahsin la tuhsin. Ini syahid la tusyahid. Ini alim la tu'alim. Nah, seperti itu nanti bisa dipelajari lebih lengkapnya di ilmu sorof. Nah, sekarang bentuk lain dari lagi fi'il sulasi mazid biharfaini. Nah, ini huruf aslinya 3, kemudian ada ketambahan 2 huruf harfain. Nah, aslinya fa'ala kemudian ditambahi alif dan ta. Nah, contohnya ijtahada, ifta'ala yafta'ilu, ifta'il la tafta'il. Ijtahada yajtahidu, ijtahid la tajtahid. Nah, maknanya perubahan maknanya sama, cuma bentuk hurufnya berbeda. Ijtahada telah bersungguh-sungguh, yajtahidu sedang bersungguh-sungguh, ijtahid bersungguh-sungguhlah, la tajtahid jangan bersungguh-sungguh. Kira-kira maknanya seperti itu. Bentuk yang kedua adalah dari fi'il sulasi mazid biharfain adalah infa'ala, ketambahan alif dan nun. Nah, aslinya fa'ala ketambahan alif dan nun. Contoh inkasaro yan kasiru, inkasir latan kasir. Nah, dan yang ketiga adalah tafa'ala, ketambahan tak dan dan ain. Ainnya ada 2 ditasdid. Contohnya ta'allama ya ta'allamu, ta'allam la tata'allam. Nah, seperti itu. Yang terakhir dari bentuk sulasi mazid biharfain adalah tafa'ala, ketambahan ta dan hamzah. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awan la tata'awan fi'il amar ini. Ta'awan la tata'awan. Seperti itu. Nah, yang penting lagi adalah fi'il sulasi mazid bitsalasati harufin. Nah, ada huruf aslinya 3 tetapi ketambahan 3 huruf, yaitu istaf'ala. Contohnya istaf'ala yaitu ini berarti ketambahan alif, sin dan ta, aslinya fa'ala. Nah, contohnya adalah istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir la tastaghfir. Istaghfaro telah minta ampun, yastaghfiru sedang minta ampun. Istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun. Nah, kira-kira perubahan maknanya seperti itu. Nah, apa fungsinya mengetahui fi'il? Yaitu kita bisa membuat susunan jumlah fi'liyah. Nah, kita biar bahwa jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, dia tersusun dari 4 hal. Fi'il, kata kerja, fa'il, subjek atau pelaku, maf'ul itu objek, dan terakhir adalah dzaraf itu keterangan. Nah, seperti itu. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana lailan.
Muhammad membaca Al-Quran pada malam hari. Ini fi'il, qara'a atau predikat, Muhammad fa'il atau subjek, Al-Quran objek, lailan ini menjadi keterangan atau dhorof. Dhorof. Nah, seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul, dhorof. Cuma kalau di Indonesia susunannya biasanya fa'il, fi'il, maf'ul, dan dhorof dibalik. Dibalik di sininya. Nah, ini ada hukum i'rabnya. Fi'il itu i'rabnya mabni, umumnya mabni, jadi nggak usah dibahas i'rabnya. Nah, kalau fa'il ini i'rabnya dhammah atau rofa atau dhammah. Sedangkan maf'ul dan dhorof ini i'rabnya nasab atau fathah. Nah, makanya qara'a Muhammadun. Muhammadun ini fa'il, i'rabnya rofa, maka harokatnya dhammah. Sedangkan Al-Quran dan lailan, maf'ul dan dhorof itu dibaca nasab, makanya di fathah. Al-Qur'ana lailan. Seperti itu. Contoh yang lain, ya'kulu Umar as-samaka fil madbahi. Ya'kulu fi'il kita nggak usah bahas karena fi'il umumnya mabni. Kita bahasnya fa'il aja. Fa'il atau pelaku atau subjek itu i'rabnya rofa. Nah, ini di dhammah. Kemudian maf'ul objek as-samaka ikan dibaca fathah. Nah, fil madbahi ini dhorof. Dhorof itu i'rabnya juga nasab atau fathah. Cuma karena kemasukan huruf jar, jadi ini dibaca kasroh. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh-contoh lain kita bisa lihat, misalnya dahaba Muhammadun al-madrasata sobahan. Nah, ini jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il, tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul, dhorof. Fa'il dibaca rofa dhammah, maf'ul dan dhorof dibaca nasab atau fathah. Nah, contoh lain, laib tu kurrotal kodami, aku bermain sepak bola. Fi'ilnya laiba, fa'ilnya ini isim domir itu mabni atau tetap harokatnya nggak berubah-ubah. Meski i'rabnya rofa, cuma harokatnya nggak kita bahas karena mabni. Sedangkan ini kurrotal kodam, sepak bola ini jadi maf'ul. Dhorofnya nggak ada. Maf'ul dan dhorof itu sebenarnya tidak wajib. Makanya ini dhorofnya nggak ada, nggak apa-apa. Kurrotal kodami dibaca nasab, harokatnya ini fathah yang di depan yang berpengaruh. Nah, al-kodami kok dibaca kasroh. Nah, kemarin kita belajar susunan idhofah. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Yang kurroh ini mudhof, yang kodam ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu dibaca kasroh atau jar atau kasroh. Nah, ini kalau i'rabnya mudhof tergantung kedudukannya, karena ini jadi maf'ul ya dibaca fathah atau nasab. Nah, itu seperti itu. Contoh lain, jalasa at-tullabu 'alal karosi. Para siswa duduk di atas kursi. Ini fa'il, subjeknya at-tullabu dibaca di i'rabi rofa atau dhammah. Cocok. Ini dhorof 'alal karosi, keterangan di atas kursi, keterangan tempat. Tapi kok dibaca kasroh, bukan dibaca nasab fathah atau fathah, karena ada huruf jar ini ala. Nanti dibelajar macam-macam huruf jar, pelajari sendiri. Nah, itu seperti itu. Contoh lain, sholat al-muslimuna fil masjid. Para orang Islam sholat di masjid. Nah, orang Islam itu jadi fa'il atau subjek. Fa'il dibaca rofa atau dhammah. Nah, ini kok enggak dhammah al-muslimuna, harokatnya fathah. Nah, ini kita kemarin belajar musanna dan jamak. Kalau jamak itu caranya ditambah wawun nun kalau i'rab rofa. Tapi kalau i'rab nasab dan jar diganti dengan ya dan nun. Nah, nanti dipelajari di bab sebelumnya cara membuat musanna dan jamak, isim ganda dan isim jamak. Nah, itu. Makanya ini harokatnya al-muslimuna. Kalau rofa ditambah wawun nun, tapi kalau nasab dan jar ditambah ya dan nun atau ina. Nah, itu seperti itu. Nah, fil masjid ini keterangan harusnya dibaca nasab atau fathah, cuma karena kemasukan huruf jar jadi diharokati kasroh. Yang terakhir, ra'aitu al-muslimina sholat adz-dzuhri.
Ini juga jumlah fi'liyah. Aku melihat orang-orang Islam sholat duhur. Nah ini fi'il ro'a, fa'ilnya tu, fa'ilnya isim domir, mabni. Nggak usah kita bahas harokatnya, tapi i'rabnya rofa, domah fa'il itu. Nah al-muslimi, nah ini jadi objek. Objek itu dibaca nasab atau fathah. Cuma karena ini jamak, maka kita pelajari rumusnya, cara membuat jamak. Jamak itu cara membuatnya ditambah wawu dan nun dalam i'rab rofa, ya dan nun dalam i'rab nasab dan jar. Nah, karena ini nasab maka diganti tambah ya dan nun. Al muslimina, ina tambah ini. Nah, ra'aitu al muslimina, aku melihat orang-orang muslim. Sholat zuhri, ini juga nasab, maf'ul, ada dua maf'ul. Ini berarti seperti itu. Dua maf'ul, sholat zuhri, maf'ul dibaca fathah, sholata dibaca fathah atau nasab maf'ul. Nah kalau zuhri kemarin juga belajar mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu zuhri ini mudhaf ilaih selalu dibaca kasroh atau jar. Nah kalau mudhaf ilaih. Nah, saya kira itu yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.